Perkenalkan, saya Amalia Rizky, NPM 234101111. Perkenalkan, nama saya Titi Lestari dengan NPM 234100024. Perkenalkan, saya Advenia Prima, NPM 234100025. Perkenalkan, nama saya Standi Buzero Novendrawan dengan NPM 2341126. Perkenalkan, nama saya Andika Ferry Firmansyah dengan NPM 234100042. Pakai botol sendiri lebih praktis, higienis, dan ramah lingkungan. Teman-teman, saat ini kita berada di TPA Putri Jempo Surakarta. Sebagai salah satu pusat pengelolaan sampah terbesar di kota Solo, TPA ini menjadi tulang punggung penanganan limbah domestik yang terus bertambah setiap harinya. Setiap hari, puluhan truk sampah membawa muatan yang kemudian diolah di sini. Para pekerja dengan penuh dedikasi menangani sampah, memastikan proses berjalan lancar dan lingkungan tetap terjaga. Kami akan mewawancarai salah satu security yang memahami cara kerja dan penanganan sampah di sini. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu apa jenis sampah yang paling banyak ditemukan di sini, Pak? Nah, kalau sini campur ya. Di sini ada organik, terus banyak macam-macam. Tapi yang kita kelola itu sampah selain material, selain selain kaca, tanah, batu, terus kaca, terus seng, kayak gitu udah bisa dikelola. Bisa ya, Pak ya? Jadi lainnya itu bisa dibakar. Kalau di sini campur ya, sampah Solo lumayan agak Banyak ya, Pak ya? Solo bukan ya? banyak, agak berbeda dari mungkin negara lain atau kota lain mungkin berbeda. Oh iya. Agaknya lebih banget, kental banget gitu, kotor banget. Cara campurannya banyak. Banyak. Tapi itu disortir nanti. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses pemilahan sampah di TPA yang dilakukan, Pak? Nah, ini pemilihan sampah ini ada beberapa metode. Tapi yang pertama, sampah gunungan ini kita ambil, kita jemur. Nah, setelah kita jemur, kita pilah-pilah, ada yang batu dan sebagainya. Di sini nanti juga alat seperti alat-alat yang untuk menyaring batu, tanah ada sendiri, dan ada juga pekerja manual yang memilah-milah itu ada sendiri. Nah, setelah terpilah, terus nanti dijemur, kadar MC-nya dipastikan kering. Setelah kering nanti dipotong 55 cm, tidak boleh lebih dari 5 cm karena akan menjadikan ruang gas di situ nanti. Karena sampah ini juga mengandung gas metan. Nah, di mana gas metan ini kalau kondisi panas bisa terbakar. Dan ini kayak tanah gambut ya tadi. Itu. Jadi penguas itu nanti ada metode seperti briket. Dibuat shredder potongan 5 cm itu. Setelah itu dicampur mix dengan kayu dan dahan dari buangan sampah itu dicampur, di mix. Nah, setelah itu kalau udah 100% ready siap dikelola,
baru masuk ke power plant. Nah, jadi di sini ada 2 plan ya, plan power plant, ada pengolahan sampah sendiri. Nah, di sini dipegang PT sendiri juga, tapi juga bagian dari perusahaan kita juga. Cuman PT-nya berbeda. Nah, kalau sini power plant pembangkit listriknya, ini pengolahan sampahnya. Ya beda ya. Itu ya. Nah, kalau udah ready, kadar airnya MC-nya sudah oke, terus potongannya sudah oke, sudah sesuai spesifikasi semua. Oke, masuk ke power plant. Setelah power plant nanti masuk ke konveyor, baru masuk ke gasifier, pembakaran. Nah, pembakaran jadi api menjadi gas menjadi listrik. Lah, bagusnya di sini itu pakainya kita gas engine, bukan pakai turbin. Nah, gas engine itu seperti kendaraan itu pakai karburasi. Nah, cuman karburasi pakainya kan bahan bakar minyak ya. Kalau itu enggak, kita pakai sampah. Alhamdulillah selama produksi dari awal tahun ini memang sudah bisa, waktu komisioning semua sudah dinyatakan berhasil. Tapi memang namanya mesin kan nggak bisa maksimal 100%. Saat ini masih beberapa tahapan untuk pembenahan, perbaikan yang kaitannya tentang pengolahan sampahnya, yang mesin-mesinnya. Gitu. Oke. Ada lagi monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa tantangan utama dalam pengelolaan sampah di sini, Pak? Tantangannya apa, Pak? mungkin hujan ya. Oh, hujan ya. Cuaca hujan nomor satu faktornya. Yang kedua, pekerja kita juga belum maksimal, dan tadi saya sampaikan memang ada mesin kita belum ada yang belum maksimal, belum maksimal untuk memulai, karena memang sampahnya itu sangat Banyak ya, Pak. kasar banget lah bahasanya gitu. Kasar. Beda kalau yang di Bali itu kan lebih, kalau kan ini campur plastik, kalau Bali kan canang-canang ya, itu kayak organik gitu ya. Tapi memang kita berusaha, tapi tujuan manajemen ya sudah dikatakan dari awal itu mengurai masalah sampah. Ya, yang kedua, kalau sampah sudah terurai, kita buat menjadi energi listrik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi intinya mengurai masalah sampah, ya. Dan digarisbawahi PT PLTSA ini, SMPP Solo Citra Metro Plasma Power, tidak serupiah pun dibayar dengan dana APBD dan APBN ya. Jadi pure murni uang pengembang ya. Jadi jangan gini, dampak dari residu atau limbah. Ya, limbah ini dari kita ada cairan dan ada arang. Pasti ya bakarnya arang ya. Nah, dari pembakaran itu sudah 100%. Ya, ini perkiraan saya dari informasi yang saya dapat juga. Paling arang itu paling sekitar 20% nggak nyampe. Nah, arangnya itu bukan kita buang seenaknya saja, enggak. Itu buat bantalan untuk resapan air sampah. Jadi tanah, arang, baru sampah. Nah, itu untuk resapan. Biar apa? Cepat kering. Untuk resapan bantalannya. Yang kedua, residu cairannya itu paling 7-8%. Halo teman-teman semua, seperti yang kita tahu, permasalahan sampah semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sampah plastik yang terus menumpuk dan tidak terkelola dengan baik menjadi ancaman serius bagi kebersihan lingkungan kita. Sampah plastik yang tidak terurai ini dapat mencemari lahan, air, dan udara, serta berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Seperti halnya TPA Putri Jempol yang saat ini telah dinilai melebihi kapasitas dengan sampah yang terus menggundung dan mencemari lingkungan sekitar. Setiap harinya, masyarakat Kota Surakarta menghasilkan sekitar 294,73 ton yang sebagian besar berupa sampah plastik yang sulit terurai. Data ini diambil dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Surakarta tahun 2020. Ketergantungan pada plastik sekali pakai semakin menjadi masalah besar di masyarakat. Banyak orang yang masih belum menyadari dampak buruk dari penggunaan plastik seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan makanan. Produk-produk ini seringkali hanya digunakan sekali dan kemudian dibuang, menambah beban besar pada tempat pembuangan akhir yang sudah penuh. Hal ini dapat membuat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tempat pembuangan akhir TPA dan sampah dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat sekitar. Sampah yang menumpuk, terutama plastik dan bahan kimia berbahaya, dapat mengeluarkan gas beracun, seperti metana yang mencemari udara. Oleh karena itu, kami mahasiswa Unisri ingin melakukan observasi dan wawancara pada pekerja di TPA Putri Jempol untuk menggali lebih dalam tentang kondisi yang ada. Kami berharap dengan menggali informasi langsung dari sumbernya, setidaknya kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik.